Jadi skip breakfast atau skip dinner itu sebenarnya sama? Sama, boleh pilih. Bukannya kalau malam tuh lebih bahaya makan malam itu? Ya nggak penting juga kan total kalori yang masuk dalam satu hari. Puskesmas singkatan dari apa, Mas? Pusat Kesehatan Masyarakat. Tapi yang terjadi hari ini kan pusat sakit masyarakat. Nah, paham ya kan maksudnya ya. Yang jadi tantangan hari ini adalah ketika sarana fasilitas olahraga salah satunya fitness center itu kan salah satu yang ujung tombaknya pusat kebugaran sesungguhnya. Hari ini justru dia masuknya di departemen pariwisata. Oh ya? Masuk dengan panti pijat dan karaoke. Kalau perlu yang kayak gitu-gitu ya, fasilitas kesehatan, fasilitas kebugaran itu kalau perlu disubsidi. Artinya saya cuma mau bilang gini, dengan saya yang tidak punya ilmu yang aneh-aneh macem-macem, tapi saya bisa bilang bahwa terakhir saya masuk rumah sakit adalah 53 tahun yang lalu. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah bukan ketika orang sakit dibayarin, tapi kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika negara atau pemerintahnya bisa bikin rakyatnya tidak sakit. Kan itu maksudnya. Cara kita bangkitin niat buat konsisten. Sebenarnya itu sebenarnya kayak konsep belajar sih sebenarnya. Jadi konsep belajar ada yang orang bilang adalah dengarkan, pahami, lalu jadikan kebenaran baru. Jalanin gitu ya? Ya, jadi step nomor 1 adalah dengarkan dan hafalkan. Step nomor 2 adalah pahami. Dan step nomor 3 jadikan kebenaran baru. Nah, saya kasih contoh ya. Pertama, dengarkan dan hafalkan. Kalau kita olahraga, kita membakar 1 menit 5 kalori. Kalau kita makan martabak manis, kita makan 1 potong 300 kalori. Dengarkan dan hafalkan. Bener kan? Dengarkan dan hafalkan. Oke, kalau 1 menit saya olahraga, membakar 5 kalori. Kalau saya makan martabak manis 1 potong 300 kalori. Berarti kalau 1 menit saya membakar 5 kalori, berarti 1 jam saya membakar 300 kalori. Bener kan? Kayak gitu kan? Nah, berarti 1 martabak manis berarti saya ngutang 1 jam. Bener dong? Cuma kebetulan saya makannya setengah loyang. Nah, kan gitu kan masalahnya kan? Ya berarti kan berapa potong kan? Berarti kalau makan setengah loyang, dia berapa potong? Misalnya ada 9 potong atau 10 potong. Berarti kita tahu berarti saya ngutangnya 10 jam. Nah, kan berarti kan rugi bandar. Udah tahu kan kayak begitu. Ibaratnya, nah ini gimana caranya? Saya makan udah 10 ya kan? Berarti saya mesti 10 jam olahraga. Mau sampai kapan saya nggak kelar-kelar? Makanya dari six pack jadi six man perutnya. Kan begitu kan? Jadi dari situ baru jadi ngerti. Oh iya, oke. Akhirnya dia bilang, oke. Berarti 1 martabak manis 300 kalori. 1 jam olahraga 300 kalori juga. Wah, berarti kalau pas giliran dikasih martabak manis, berarti kayaknya saya mesti hati-hati untuk makan terlalu banyak nih. Karena saya tahu tiap kali saya makan sejam. Nah, disitulah saya punya step berikut. Bukan maksudnya step 1 kan udah hafal. 300 sama 5 kalori. Step 2 berarti saya udah paham. Oh, oke, paham nih, ngerti. Jangan ngerti doang dong gitu. Iya, ngerti. Udah ngerti nih, udah paham. Step ketiga apa yang terjadi? Besoknya datang lagi ke rumah temennya, sama temennya baru beli terang bulan, ya kan, ditaruh di situ. Habis itu dia senyum-senyum gini, oh ya, bro Vasco nggak makan? Iya, oke, ntar gue makan. Buruan bro, makan, gila lu biasanya kalap gitu, gue punya habis, bener kan kayak gitu kan? Udah itu tiba-tiba bro bilang, iya, nggak apa-apa, gue makan 1 aja udah cukup. Tumben ya, lo kok tumben sih sekarang jaim banget lo nggak makan? Nggak apa-apa bro, santai aja, santai. Pertanyaannya, kok bisa santai? Kok bisa nggak semaruk kayak sebelum? Jawabannya adalah apa? Ya, karena kita sudah memahami pada saat itu informasi itu menjadi kebenaran baru bagi saya. Jadi akhirnya dia nyantai aja. Iya bro, ntar santai aja nggak apa-apa. Pertanyaannya, Bro Vasco ngerasa ngerasa berkorban nggak makan itu? Enggak. Ngerasa terpaksa nggak jadi nggak ngabisin ini? Enggak. Lo nggak ngerasa sayang ini nggak dihabisin? Enggak juga, biasa aja. Kenapa? Karena sudah punya kebenaran baru. Nah, poin saya itu tuh yang disebut dengan namanya itu tadi. Jadi hafalin, dengerin, itu 1, 2, pahamin, 3, jadikan kebenaran baru. Nah, itu tuh sebenarnya ilmu daripada ilmu kita belajar dalam belajar gitu. Jadi kalau kita nonton, misalnya kayak orang nonton misalnya Dunia Adera gitu. Dia nonton saya ngomong apa ini apa, dihafalin aja sama dia. Oh, katanya si Mas Ade, oh latihan, oh katanya bisa pakai badan, oh push up, oh plank ini apa. Oh, kalau ternyata strategi buat fat loss itu 1, puasa. 2, kontrol karbohidrat. 3, prioritas protein. 4, lemaknya yang alami. Dan 5, olahraga sebelum buka puasa. Oh oke, hafalin aja dulu.
Pas udah hafalin, berikutnya baru masuk ke dalam pengertian. Kenapa ya mesti puasa? Jawabannya ternyata, iya ya benar juga ya kita harus puasa. Kenapa? Karena dari kondisi orang hari ini ditanya, 24 jam kita hidup gitu dalam satu hari. Kapan kita nggak makan? Itu hanya pada saat kita merem. Yaitu pada saat tidur. Tidur kita cuma 6 jam, 8 jam. Itu 30% daripada 24 jam. Selebihnya 70% pada saat kita melek. Itu semua makanan yang ngemil masuk terus. Termasuk 3 kali makannya itu yang besarnya. Nah jadi kesimpulan kita bilang, berarti 70% kita makan, jendela kita makan, 30% jendela tidak makan. Kalau membayangkan saya punya nominasi dari Gerindra yang saya mau calonkan untuk jadi apakah presiden, apakah gubernur, apakah bupati, nilainya 30%, musuhnya 70%, itu kan saya kalah berat itu. Ibaratnya kalah suara nih saya. Gimana caranya biar suara saya bisa naik dikit? Minimal 50% bisa saya bawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi caranya adalah ya udah saya rubah gimana caranya saya tidak makannya 50%, makannya 50%. Terakhir saya makan jam 8 malam, saya baru akan makan lagi jam 8 pagi. Terakhir saya makan jam 9 malam, berarti paling cepat saya baru makan lagi jam 9 pagi. Apa yang terjadi? Nilai suara saya naik 20% ketika saya bilang bahwa pokoknya terakhir saya makan jam 11 malam, gara-gara mungkin biasa dong kalau Mas Fasko kan sama teman-teman kongko-kongko sampai jam 11 malam, jam 12. Masih makan terus kan kadang-kadang kan. Pasti. Ya, nah pas habis itu kan tidur ini apa? Ya udah, saya baru makannya jam 12 siang berarti. Gitu kan. Jadi artinya 12 jam saya makannya nanti paling cepat baru 12 jam lagi. Nah pada saat itu terjadi 50%. Akhirnya kita nggak mau kalah, kita bilang gimana ya caranya ya supaya saya bisa ngalahin jendela tidak makan saya harusnya lebih banyak daripada jendela makan saya. Nah pada saat itu apa yang kita lakukan? Ya udah, saya skip breakfast atau saya skip dinner. Selesai udah. Jadi ketika terakhir saya makan jam 9 malam misalnya ceritanya, terus pagi saya nggak makan, saya baru makan lagi jam 1 siang, itu berarti saya tidak makan berapa jam? 16 jam sampai 18 jam. Berarti saya makannya kapan? Hanya cuma dari jam 1 siang sampai jam 8 malam. Berarti itu cuma 7 jam, 8 jam. Hari 24 jam. Saya tidak makannya berapa? 18 jam, 16 sampai 18 jam. Langsung menang saya, langsung jadi saya bupati. Jadi skip breakfast atau skip dinner itu sebenarnya sama? Sama, boleh pilih. Jadi saya pilih skip breakfast atau skip dinner. Cuma orang pasti akan milihnya skip breakfast kalau secara umum. Kenapa? Karena biasanya memang di pagi kita biasanya nafsu makan kita rendah. Tapi di malam, di jam 7, jam 8 malam, biasanya nafsu makan kita pada saat lagi tertinggi. Itu berdasarkan yang namanya ritme sirkadian. Manfaatnya sama, Bang? Sama. Sama. Jadi bukannya kalau malam tuh lebih bahaya makan malam itu? Ya nggak penting juga kan total kalori yang masuk dalam satu hari. Kan gitu kan. Cuma dengan kita membuat jendela makan kita menjadi lebih pendek, otomatis terjadi nggak pengurangan kalori? Terjadi dengan sendirinya. Paham kan maksudnya, Mas? Jadi kayak saya bilang sama Mas Masko, saya bilang, Mas coba, Mas boleh makan apa aja, saya kasih waktu 18 jam. Sama saya bilang, Mas boleh makan apa aja, saya kasih waktu 8 jam. Ya otomatis makannya pasti lebih dikit yang 8 jam dong. Terjadilah konsekuensinya yaitu kalori restriction atau defisit kalori. Terjadi dengan sendirinya. Nah jadi makanya kenapa pilihan nomor 1 puasa sebagai sebuah strategi yang paling mudah, paling murah, paling gampang, paling alami, dan paling sehat. Itu adalah terjadi di sana. Apalagi ditambah dengan masyarakat Indonesia, kaum muslimin dan muslimah yang sudah terpapar dengan budaya ibadah puasa setiap bulan Ramadan. Ya udah segampang itu. Nah, jadi masuk gak tadi konsepnya tadi? Oh, mesti puasa. Kedua, paham gak? Oh, paham. Ketiga, bisa gak jadi kebenaran baru? Dapat saya. Udah, pokoknya kalau saya malam makannya hancur ini apa? Ya udah, saya pokoknya baru makan ntar besok malam lagi aja deh. Besok sore aja lagi. Kenapa? Karena benar, saya akan kasih kesempatan dong kepada badan saya. Untuk apa? Untuk dia istirahat dong. Masa saya suruh dia makan terus, kerja terus? Nggak mungkin. Jadi ada istilah yang mengatakan katanya, kita tidak bisa memberi kalau tidak memiliki. Jadi ada istilah orang bilang gini, jadi kalau kamu nggak punya sehat, kamu nggak bisa kasih sehat ke orang lain. Kalau kamu nggak punya baik, kamu nggak bisa kasih baik ke orang lain. Bagaimana kamu bisa memberikan kebaikan kepada orang lain kalau kamu sendiri tidak bisa memberikan kebaikan kepada diri kamu sendiri? Maksudnya apa? Maksudnya gini, saya kasih tahu. Anak-anak yang terdekat sama kita tuh sebenarnya adalah bukan anak kita yang sesungguhnya, tapi anak-anak yang terdekat sama kita itu adalah organ tubuh kita. Nah jadi problemnya adalah kan gini,
ketika tadi misalnya kita makan martabak manis atau apa gitu ya. Ya bukan salah martabak manis ya, sekali-sekali boleh nggak masalah. Cuma ceritanya nggak pakai seloyang kita makan. Kita bilang kan happy kan, enak. Tapi kalau kita bisa punya ilmu berkomunikasi dengan ginjal, liver kita, pembuluh darah kita, dia bilang, lo enak. Tapi nggak makan kita itu. Iya, nggak, lo-nya enak. Iya. Gue yang menjadi dinas kebersihan, kan bener kan? Betul. Kita yang kerja berat. Nah, jadi kalau analoginya saya kasih contoh. Suatu ketika, Mas Fasko ngundang saya ke rumah. Mas Ade, main dong ke rumah, udah lama. Saya datanglah ke sini, main dong. Main. Lalu Mas tanya sama saya, Mas Ade mau minum apa? Saya bilang, apa aja Mas, silahkan. Lalu Mas pergi dong, Mas pergi dong ke dalam ngambilin minuman. Nah di sini nih, di ruang tamu ini, saya celingak-celingok lihat sana sini, saya bilang, aduh, saya lagi kebelet, kepengen buang air kecil. Pas saya lihat di sini, oke banget nih di bawah bambu ini nih. Ya dong, ya kan saya lihat nih kayaknya, saya kencing aja di situ. Saya buang air kecil lah, saya kencing di sana. Begitu saya kencing, tiba-tiba Mas datang, langsung kaget dong. Wah, kaget bukan karena ukuran gitu ya. Bukan karena ukuran, tapi karena kelakuan gitu ya. Jadi gila lo gitu ya. Ya gila. Wah, Mas Ade kok ngapain? Saya bilang, waduh Mas, thank you banget. Saya bilang, thank you banget. Maksudnya gimana? Tadi saya tuh udah nahan kepengen buang air kecil tuh udah dari tadi. Akhirnya kesampaian juga, aduh lega banget, thank you banget Mas. Udah itu apa jawabannya Mas saya? Ya Mas enak, lega, tapi saya yang harus menjadi bersihinnya, bau pesingnya. Nah itu adalah percakapan kita sama ginjal kita lagi makan martabak manis, maksudnya itu. Betul. Gitu. Jadi organ tubuh kita nggak ciptakan kesenangan sama dia, tapi kita pikir kita sedang menciptakan kesenangan. Nah itu tadi, pemahaman itu akhirnya menjadi kebenaran baru bagi kita, untuk akhirnya kita bilang setiap kali kalau gue mau masukin racun ke mulut gue mesti mikir-mikir dulu nih, bener gak nih ya, saya memberikan kesenangan kepada organ tubuh di dalam diri saya. Sedangkan anak saya kepengen saya senengin, istri saya kepengen senengin, teman-teman saya kepengen saya senengin, partai saya kepengen saya senengin, masyarakat, rakyat saya kepengen saya senengin. Masa ginjal butuhnya kita pengetahuan tentang kesehatan itu ya. Betul. Jadi maksud saya disitulah ketika kita punya sebuah pemahaman, pada saat itulah yang namanya kepatuhan itu akan terjadi dengan sendirinya sebagai sebuah konsekuensi. Banyak tapi gini Bang, orang akhirnya kan yang tadi gue tanyain, orang akhirnya pakai teknologi luar ya, sedot lemak dan lain-lain itu karena memang sulit banget buat mereka udah puasa berbagai macam cara. Enggak juga. Ya enggak dong. Teman-teman Bang yang udah puasanya udah katanya gue udah intermittent fasting sampai berapa hari lah katanya. Ya enggak dong, enggak mungkin dong. Turun tapi naik lagi gitu loh Bang. Ya itu tadi kayak saya bilang, itu kan sebenarnya kita harus jujur sama diri kita sendiri. Kayak ada istilah orang ditanya misalnya, kenapa kamu ngerampok? Iya, maksudnya saya udah kerja keras, saya nggak bisa punya uang. Akhirnya ya udah saya ngerampok aja. Menurut lo udah kerja keras kan gitu ya? Nah iya kan itu. Karena kecerdasan kita akan pekerjaan tinggi. Betul. Paham kan maksudnya kayak gitu. Kalau orang ngomongin disiplin dalam hal latihan, kayak contohnya misalnya bilang gini aja, aduh saya puasa nggak kuat ini apa? Oh berarti bulan Ramadan nggak pernah puasa dong? Enggak puasa. Loh kok bisa puasa? Karena kecerdasan akan keimanan tinggi. Pemahaman akan keimanannya tinggi, dia tiba-tiba bisa puasa, bahkan dia nggak sahur. Dia bisa terus puasa, dia puasa 22 jam. Padahal waktu yang disuruhnya puasa sama si Aderai, baru nggak boleh makan 4 jam aja, dia bilang, Mas Ade, perut saya, asam lambung saya naik nih gara-gara nggak makan nih, udah 4 jam nggak makan pagi. Kan kayak gitu. Karena dia nggak ciptakan juga kebutuhan terhadap tubuhnya sendiri itu Bang ya? Betul, dia karena nggak punya pemahaman tentang itu. Gitu. Tapi emang sebelum buka puasa tuh bagus olahraga itu Bang? Malah lebih bagus di sebelum buka puasa itu? Ya kan tujuan daripada kita kenapa ingin bakar lemak, kan lemak itu kan di dalam tubuh kita itu kan adalah tabungan energi kan? Jadi lemak itu sebenarnya kan cadangan makanan. Jadi cadangan makanan itu akan dipakai di saat dimana tidak terjadi pemasukan. Jadi kalau kita nggak kasih pemasukan karena kita berpuasa misalnya, maka cadangan itu akan menggunakan dirinya, memecah dirinya untuk memberikan kita tenaga. Jadi ketika dulu lagi di musim infeksi, pada saat dimana pekerjaan kita semua dipulangkan, akhirnya kita nggak punya pemasukan. Kita harus hidup sama tabungan kita kan. Lama-lama habis kan tabungan kita kan. Nah membayangkan itu sama. Nah cuma problemnya adalah gimana mau perut kita habis, tabungannya mau habis, kalau seandainya pertanyaan di kita gini, bro, saya mesti makan apa ya biar perutnya habis? Kan itu kan sama aja kayak, bro, gimana caranya saya bisa pakai tabungan saya, tapi saya mesti kerja apa biar pemasukan saya ada? Karena pemasukan ada, maka tabungan nggak dipakai. Tabungan hanya dipakai kalau tidak ada pemasukan. Makanya puasa adalah aktivitas menciptakan atau menahan atau menginhibit
yang namanya pemasukan tadi. Berarti Bang, kalau bicara tubuh itu seberapa kuat tubuh itu bisa nggak makan banyak, nggak minum? Tergantung. Berapa lama Bang? Bukan nggak minum kan, minum saya suruh minum, nggak apa-apa. Nggak makan boleh Bang? Kalau nggak makan tuh? Kalau nggak makan tergantung daripada tabungan badannya. Makin gendut makin panjang umurnya kalau dia nggak makan? Pasti. Kenapa? Karena lemak adalah apa? Satu pound lemak, 1 pound tuh berarti setengah kilo, nggak sampai ya. Setengah kilo lemak itu dia mengandung 7.700 kilokalori kan. Kita punya cadangannya gitu. Nah, sedangkan lemak di dalam tubuh kita itu banyaknya minta ampun gitu. Puluhan kilo gitu. Jadi Bang, ini menarik. Jadi di saat keadaan kritis nggak bisa makan, nggak kita minum mungkin masih bisa lah ya. Iya. Jadi orang yang gendut itu memang lebih kuat bertahan hidup pasti. Betul. Jadi ya, berapa hari Bang? Analoginya saya kasih contohnya misalnya. Kalau mulai nanti sore jam 6 sore, tiba-tiba di dunia ini, khususnya di wilayah Taman Alfa Indah dan sekitarnya, tiba-tiba makanan nggak ada. Orang yang paling gendut hidupnya paling lama. Orang jadi yang ada yang berunduk gendut ini. Makanya saya bilang jangan pernah kecil hati orang gemuk gitu, karena dia hidupnya lebih lama. Gitu ya? Tabungannya banyak. Kebalikannya orang kayak saya, si Adera itu perutnya six pack, mati duluan. Ya kan gitu aja udah. Kering ya kan. Udah mati duluan dia. Udah. Nah, jadi maksud saya itu kelebihannya, cuma masalahnya adalah lu nabung mulu. Bukan. Ironisnya adalah kebetulan kejadian makanan hilang tuh nggak ada, gitu masalahnya. Jadi makanan ada terus gitu makanan ada terus sehingga dia mati duluan, maksudnya gitu loh. Wah, menarik banget ini yang ini dunia yang memang sebenarnya dasar, basic banget buat manusia kan Bang, dunia kesehatan ini. Tapi memang manfaat itu kan banyak banget Bang. Iya, tapi kenapa orang nggak senang belajar kesehatan coba? Tahu nggak Mas? Karena kesehatan tidak memiliki sense of urgency. Jadi sehat itu ibaratnya nih, kita kan sekarang kan ya tadi kan, kita ngerokok masih jalan, alkohol masih masuk, makanan sembarangan, olahraga enggak, tetap sehat kan? Karena apa? Karena kita tuh, tubuh kita begitu sempurna. Masih punya kecerdasan buat memanipulasi itu, tapi nanti kena juga efeknya kan? Iya dong, pasti kena. Rusak juga mesin dirusak begitu? Iya, justru itu maksud saya. Cuma kalau kecerdasan kita akan keuangan itu, kenapa kita harus tinggi? Iya. Karena keuangan itu tidak memiliki yang namanya, kalau istilahnya, karena keuangan itu memiliki urgensi yang tinggi. Jadi ketika kita nggak punya duit, penaltinya langsung kerasa. Tiba-tiba hari itu nggak bisa makan. Tiba-tiba itu hari itu nggak bisa tinggal, nggak bisa hidup, nggak bisa apa gitu. Nah, jadi kesehatan itu memang ada istilah yang mengatakan sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Mencari sehat pada saat sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah. Tapi pada saat dia sudah pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Nah, maksud saya konsep investasi yang kita dengung-dengungkan untuk berinvestasi untuk Indonesia yang lebih maju ke depan, investasi untuk dalam hal misalnya keuangan keluarga, kita harus invest gitu. Basicnya di sini sebenarnya. Iya, nah maksud saya, kenapa nggak invest juga di kesehatan? Sehat bukan yang utama, tapi tanpa sehat. Karena kesadaran akan itu sedikit, Bang. Itu tadi, makanya saya bilang, makanya itulah gunanya, kayak saya bilang, saya berusaha untuk mengajak teman-teman untuk meningkatkan kecerdasan yang nanti berhubungan dengan kesadaran, sehingga nanti akhirnya menjadi sebuah pemahaman. Nah, sebenarnya di dunia-dunia kayak begini ya, ini memang harus influence seperti ini, harus digaungin sama pemerintah sebenarnya gini. Karena penting banget loh Bang. Iya, jangan gitu cuma iya. Karena kita kalau perhatian ke orang yang nenek-nenek mandi lumpur gitu loh Bang. Iya, kalau yang jadi tantangan di kebijakan kesehatan di Indonesia ini adalah kita kan masih berfokus kebanyakan ke kuratif kan. Iya. Jadi kuratif itu artinya kita menjadi sibuk menjadi murid daripada sebuah reaksi. Jadi ujung permasalahannya sakit apa, yang penting gimana caranya kita punya uang buat membantu masyarakat. Jadi seolah-olah dengan kita memberikan bantuan kepada mereka melalui program jaminan kesehatan nasional, misalnya Kartu Indonesia Sehat ya kalau hari ini. Di satu sisi kita bersyukur negara hadir membantu orang yang sakit. Tapi mau sampai kapan? Makanya kenapa nanti akan terjadi defisit daripada si dana anggaran yang dikelola oleh BPJS Kesehatan tersebut. Nah,
Maksud saya kalau kita mau potong sedikit, Bang. Potong sedikit. Ini sama halnya kayak KPK itu fungsi penindakan dan pencegahan ini. Betul. Ini kan sama hal kayak gitu, Bang ya? Iya, betul. Promotif dan preventif. Anggaran pemerintah ini untuk di faktor pencegahan atau buat kesehatannya tadi, bukan buat ngobatinnya. Iya, nanti pasti lebih kecil ntar tuh. Betul. Ngobatinnya. Kalau memang nanti akan disuarakan oleh Mas Vasco dan Gerindra dan kawan-kawan. Kita ikut suarakan ntar itu. Karena itu penting dan bisa menghemat anggaran negara jadinya. Kalau dari tubuh kita udah sehat semua. Betul, itu tadi yang saya bilang juga. Bukan obat gitu ya Bang. Betul, Mas. Nah, ini satu juga yang mungkin jadi salah satu curhat saya juga. Puskesmas singkatan dari apa, Mas? Pusat Kesehatan Masyarakat. Tapi yang terjadi hari ini kan pusat sakit masyarakat. Nah, paham ya kan maksudnya ya. Nah, jadi siapa? Kalau rumah sakit benar rumah sakit. Betul. Nah, betul. Tapi boleh jadi rumah sehat. Tapi poinnya adalah pusat kesehatan masyarakat yang sesungguhnya adalah siapa, Mas? Tempat olahraga. Jadi fitness center, pusat kebugaran, gymnasium, di COVID malah itu sport center. Nah, iya paham kan maksudnya. Nah, jadi maksud saya pusat olahraga itu harusnya menjadi ujung tombak. Iya. Pusat kesehatan masyarakat yang sesungguhnya di mana dialah yang akan menjadi apa, Mas? Yang akan the real flattening the curve. Iya. Karena apa? Karena ketika nanti gara-gara Mas Vasco nggak sengaja ketemu saya, lalu saya bilang, Mas atur Mas makannya ini apa, pola hidup Mas jadi lebih sehat. Potensi Mas untuk akhirnya ke rumah sakit akan menjadi lebih sedikit. Hanya gara-gara pola perilakunya berubah. Terjadilah di situ yang namanya preventif karena promotif oleh si aktivitas perilaku yang baru. Dalam hal ini adalah jadi rajin olahraga dan ngatur pola makan. Dan dampaknya banyak Bang. Nanti berpikir juga lebih sehat. Iya dong, itu udah otomatis. Anak-anak kita. Betul. Nah, yang jadi tantangan hari ini adalah ketika sarana fasilitas olahraga salah satunya fitness center itu kan salah satu yang ujung tombaknya pusat kebugaran sesungguhnya. Hari ini justru dia masuknya di departemen pariwisata. Oh ya? Masuk dengan panti pijat dan karaoke. Oh ya? Iya, makanya kenapa orang masuk yang kategori. Iya, masuk kategori itu. Makanya kenapa pajaknya yang terlalu besar tidak memungkinkan orang untuk bisa buka sarana fasilitas olahraga. Wah, ini offset salah nih. Ini harus jadi perhatian nih. Karena poin yang terpenting adalah kesehatan itu basicnya manusia, Bang. Iya. Jadi kalau perlu yang kayak gitu-gitu ya, fasilitas kesehatan, fasilitas kebugaran itu kalau perlu disubsidi. Iya, betul. Subsidi itu juga kan bukan cuma pusat kebugaran atau fasilitas olahraga, itu kan salah satunya. Tapi yang lain juga kan perlu. Misalnya kayak, kegiatan-kegiatan yang relate dengan mengajak masyarakat atau mendekatkan masyarakat kepada sehat. Itu didukung, disubsidi ceritanya. Misalnya apa? Mau mengadakan misalnya kayak UKM tentang produk-produk kesehatan. Kan gitu kan? Kalau kita kan UKM misalnya contohnya produk yang sebenarnya kadang-kadang malah menyakitkan masyarakat. Misalnya mungkin akhirnya jadi makan nutrisi yang buruk, misalnya karena mungkin makanan-makanan yang kurang nutrisi, yang penting enak atau apa, itu aja didukung kan gitu aja. Nah, apalagi kalau ternyata yang menyehatkan. Nah, jadi maksud saya menyenangkan kalau seandainya itu tadi. Jadi akar permasalahannya duduk untuk berpikir, oh iya ya kita coba dari angle itu, ternyata akhirnya permasalahan kita untuk kita bilang, wah kita nggak punya teknologi alat operasi yang canggih, wah saya kekurangan tenaga medis dokter, itu semua otomatis akan berkurang. Saya bisa jadi ibaratnya kelinci percobaan, Mas. Dalam arti maksud saya bilang gini, saya lahir kan di akhir tahun 60-an, di awal tahun 70-an. Itu kan berarti kan udah hampir lebih dari 50 tahun yang lalu. Itu sebenarnya nggak canggih banget sebenarnya zaman dulu itu. Jadi apa-apa juga semua serba nggak ada dan sebagainya. Tapi bersyukur sampai hari ini saya bisa survive untuk ngelewatin sekarang usia saya 53 ya. Artinya saya cuma mau bilang gini, dengan saya yang tidak punya ilmu yang aneh-aneh macem-macem, tapi saya bisa bilang bahwa terakhir saya masuk rumah sakit adalah 53 tahun yang lalu. Anjir. Bener dong? Iya kan? 23 tahun yang lalu, Bang. Iya, pada saat ibu saya melahir. Kita, ya maksudnya itu. Cuma maksud saya cuma mau bilang adalah bahwa bisa gak saya masuk rumah sakit besok? Bisa. Bisa gak saya tiba-tiba ternyata hari ini divonis cancer atau tumor atau apapun juga? Bisa gak? Bisa. Itu nanti saya ikhlaskan kalau seandainya saya harus sakit. Cuma poin saya yang tidak bisa dibantah adalah bahwa dalam 50 tahun pertama saya nggak pernah masuk rumah sakit dan saya nggak nyusahin negara dong, bener dong. Dan saya nggak nyusahin keluarga saya. Nah, kalau itu bisa di asuransi untung nih kalau ikut. Iya, kalau bisa di modeling kan berarti bayangin
nanti yang akan masuk rumah sakit itu hanyalah orang yang siapa? Yang umurnya di atas 50 tahun, itu satu. Kedua, orang yang akan masuk rumah sakit adalah orang yang hanya bernuansa kecelakaan. Betul, betul. Jadi ketika dia ternyata ada kecelakaan, mungkin karena terinfeksi atau apa, ya kan, atau terjangkit sesuatu, atau mungkin racun atau apa, oke lah gitu. Nah, disitulah akan terjadi nggak yang namanya curve yang begitu tinggi di mana rumah sakit jadi flatten. Ya, otomatis kita bisa flatten itu gitu. Nah, jadi maksud saya itu ke sana. Jadi kalau kita sibuknya semua hanya lebih kepada ujung akar permasalahan, saya nggak menyalahkan loh ketika kita sebagai pemerintah misalnya bangga ketika kita bilang, lihat nih, orang sakit saya bantuin, ada desa sakit semua, saya kasih dana, saya senang. Tapi sebenarnya kesuksesan yang sesungguhnya adalah bukan ketika orang sakit dibayarin. Tapi kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika negara atau pemerintahnya bisa bikin rakyatnya tidak sakit. Kan itu maksudnya. Betul. Ini gue pernah protes juga sih Bang soal ini ya. Kita selalu ribut dunia hilir terus. Hilir selalu hilir. Tapi hulunya nggak kita pikirkan. Betul. Mungkin gini Bang, data ini yang mungkin kurang bagi kita. Data ya Bang ya. Ini kan salah satu bisa dibilang aktivis kesehatan ya Bang Ade. Bisa dibilang aktivis juga kesehatan dunia itu kan. Yang terus menggaungkan agar manusia hidup sehat dan lain-lain itu. Data kita untuk mendapatkan sebuah kesimpulan, ini mudah-mudahan bisa didorong sama pemerintah nih Bang, di DPR, di Komisi 9, itu bisa juga mulai dibuat itu usulan. Jadi kalau memang ini lebih bermanfaat, ya kenapa tidak? Iya. Tapi apakah benar Bang, apakah sudah ada orang yang riset? Ini kan di bawah, harusnya di bawah Fakultas Kesehatan kalau di UI ya, FKM ya Bang ya. Ada nggak risetnya? Abang baru pakai satu sampel nih, sampel abang diri sendiri gitu kan. Ada nggak risetnya memang kalau itu berdampaknya jauh lebih baik dibanding kita ngobatin hilir? Harusnya logika. Loh iya dong, itu sudah pasti. Udah pasti ya Bang? Ya itu udah pasti dong, udah pasti gitu. Jadi apapun juga kalau orang bilang misalnya kayak, oh enggak, sehat itu ibaratnya karena faktor ini genetik, oh terang aja dia begini, terang aja dia begitu. Ya tadi, gitu kan? Ya tadi seperti saya katakan tadi, kalau kita mau menciptakan alasan cerdas untuk menjauhkan kita dari sehat, ya silakan aja. Banyak kok alasannya, iya kan? Iya bener. Ya banyak gitu ya. Lo kalau mau bikin pembenaran bisa aja terus. Iya gitu kan? Betul. Cuma pertanyaannya, siapa yang sedang kita pertahankan? Yang apa yang kamu pertahankan? Kalau kita tanya, what are you defending of gitu, atau from atau apa? Saya tanya, apa yang sedang kamu pertahankan? Yang kamu pertahankan adalah hanya kesengsaraan kamu itu sendiri. Itu yang makanya saya bilang, menang dalam perdebatan, tapi kalau dalam kesehatan apa gunanya? Kalau saya ya udah, misalnya orang berdebat sama saya, Mas Ade nggak bisa gitu, ini kan gini kan mestinya gini. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Ya udah, bodoh. Enggak, maksud saya nggak masalah gitu. Kalau menurut kamu kan kamu mendapatnya kebenarannya, tapi kebetulan saya lebih sehat dari kamu. Kamu mau ngapa? Selalu lah ya. Iya sama aja kayak kita. Gue nggak tahu gitu. Ya kayak kita. Kalau istilahnya tuh ada istilah yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang kaya ngotot kepada orang yang miskin betapa nikmatnya punya duit banyak. Bener ya? Kayak gitu ya? Iya. Jadi Kak, dia yang sakit-sakitan, dia yang ngotot gitu. Ya, saya yang salah kan, ya udah nggak apa-apa. Iya. Ini menarik banget loh, Bang Ade. Bang, ada nggak tips Bang? Ini mungkin teman-teman cowok banyak yang nonton nih Bang ya. Kalau dampaknya di dunia seks gitu Bang. Iya, itu juga. Gimana caranya biar kita kuat secara itu kan sama. Jadi laki gitu Bang. Ya itu kan kalau jadi laki kan pemaknaan lagi. Kayak kita performa seksnya optimal kan itu kan pemaknaan lagi. Tapi intinya kalau kita ngomongin performa seksual itu lebih kepada sebenarnya konsepnya bagaimana ibaratnya saluran tersebut gitu. Jadi aliran darah ke alat kelamin kita itu bisa lancar, itu aja. Nah gimana caranya biar bisa lancar, tidak terjadinya yang namanya penyumbatan di sana gitu. Jadi otomatis ketika kita pola perilaku makan kita itu menyebabkan terjadinya namanya peradangan atau inflamasi, ya otomatis akhirnya bermasalah gitu. Dan kebanyakan inflamasi atau peradangan, salah satu kontribusinya terjadinya yang disebut yang namanya resistensi insulin. Atau yang dikenal dengan yang namanya, jadi ketika kita makan makronutrisi itu kebanyakan kan karbo kan, kita makan kan banyak kan. Jadi karbo kita makan, produksi insulin meningkat. Makan dikit lagi, karbonya lagi, makan lagi, begitu insulinnya turun dikit, insulin kan kita produksi untuk membantu kelebihan si gula tadi. Gulanya diturunin sama insulin. Kita makan lagi, harus insulin hadir lagi, gulanya diturunin lagi. Kita makan lagi, insulinnya hadir lagi, harus diturunin lagi. Cuma lama-lama kecepatan kita makan sama kecepatan memproduksi insulin ini
dia dipaksa untuk harus jadi lebih banyak terus produksi insulinnya. Nah, ketika insulinnya banyak, makanya sel tidak sensitif lagi terhadap insulin, makanya kenapa nggak mau memasukkan nutrisi ke dalam sel itu. Termasuk juga akhirnya permasalahan yang namanya disfungsi ereksi. Itu terjadi karena resistensi insulin. Jadi kalau ada istilah orang bilang gini, iya gara-gara gue genetiknya, testosteron gue rendah, makanya akhirnya gue gemuk. Yang ada kebalikannya, karena dia gemuk, makanya terjadi resistensi insulin, makanya akhirnya testosteronnya rendah. Jadi jangan dibalik, karena kalau testosteronnya rendah dia bilang gara-gara genetik, nanti yang salah nenek moyang, kan gitu kan. Jadi nenek moyang yang udah nggak ada di situ dia yang disalahin gitu ya kan. Padahal yang salah adalah kitanya. Ketika kitanya kurus, ketika kadar lemaknya kita rendah, otomatis itunya akan lancar. Jadi bagaimana cara kita bisa menciptakan testosteron yang tinggi dengan pola kesehatan lagi tadi baiknya? Betul. Salah satunya juga adalah dengan rajin juga. Teknisnya Bang, teknisnya misalnya gimana? Iya, fasting sama weight training itu salah satu tips saya. Jadi kalau kita fasting, kita akan meningkatkan production of human growth hormone kita. Kalau kita weight training, kita akan meningkatkan production of human growth hormone dan testosteron kita. Pantesan ya pas lagi puasa. Dan rajin latihan kaki. Betul. Dan rajin latihan kaki itu adalah otot yang paling terdekat daripada pabrik testosteron kita. Testosteron dari kata testos artinya testikel kita. Otot terdekat tuh di kaki kita. Jadi makanya kenapa rajin latihan kaki buat cowok. Itu tips saya aja sederhana. Latihan kaki bukannya lari. Kalau lari itu cardio exercise menggunakan kaki. Latihan kaki adalah latihan beban di kaki. Iya. Kenapa harus beban terus, Bang? Ada yang bilang gini, Bang. Ada yang bilang katanya, Abang pernah bilang juga, kalau kita sekedar olahraga, kardio, itu lo hanya membakar lemak pada saat itu. Tapi kalau kita main beban, kita ngerobek otot, lo bakar lemaknya panjang terus-terusan. Betul. Jadi fat oxidation-nya jadi lebih panjang. Betul. Tapi analoginya gini aja deh, kalau teman-teman mau biar gampangnya gini aja. Ini sederhana yang gampang aja. Ada sebuah mobil, kerjaannya senangnya ke pom bensin terus. Dia isilah tangki bensinnya itu dengan bensin terus. Setiap kali dia datang, hobinya pokoknya ke pom bensin terus. Setiap hari dia ke pom bensin terus isi bensin. Otomatis bensinnya kan penuh terus kan. Pertanyaan saya, ada dua cara untuk menghabisin si bensin itu. Cara pertama apa, tahu nggak? Gimana caranya ngabisin bensin di mobil itu? Dipakai tepat sekali. Jadi dia muter aja keliling terus. Jadi dari Taman Alfa Indah ini terus keliling, kalau bisa ke Bandung deh. Pokoknya habisin tuh bensin kan. Jadi artinya apa? Dia kardio terus aja yang banyak tiap hari. Berarti kan membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga. Dan nggak semua orang punya waktu dan tenaga dong. Tapi dia tetap harus muterin Bandung terus tiap hari untuk ngabisin bensinnya. Itu cara pertama. Tapi ada cara kedua. Dia cukup main-main aja cuma di sini, di komplek Taman Alfa Indah sini, dekat sini. Ya gitu ya. Bolongin tangkinya gitu, Bang? Enggak, bukan. Jadi? Tapi bensinnya bisa habis. Gimana caranya? Main gigi satu terus? Enggak juga. Ya kalau main gigi satu, yang tadi juga main gigi satu juga, ngapain saya ke Bandung? Oke. Caranya adalah apa? Tingkatkan cc mobilnya. Iya. Benar kan? Yang satu mobilnya Land Cruiser 4.500 ini, yang satu mobilnya mungkin si Agya yang cuma 800 atau 1.000. Iya. Sama-sama diisi bensin yang sama. Yang satu baru jalan sebentar habis. Pertanyaannya, cc di mobil berarti cc di badan adalah sama. Otot ya kita. Jadi semakin banyak otot kita, semakin habis. Dan semakin kuat kan, makanya cc itu more muscle we have, more calorie we burn. Iya. Kenapa otot cc-nya banyak? Jawabannya adalah, kenapa otot adalah organ terboros di badan kita? Karena otot rangka kita organ terbanyak di badan kita. 60% otot itu ada di badan kita. Iya. Ada 2% lagi namanya otak. Jadi otot dan otak. Otak cuma 2%, otot 60%. Tapi uniknya otak dan otot, dia synchronize. Artinya apa? Dia sama-sama hidup dari signal. Dan nanti 5% signal comes from movement. Makanya ada istilah yang bilang, if we don't use it, we lose it. Kalau kita nggak gunakan, maka kita akan kehilangan. Nah jadi, otak kita dan otot kita itu hidupnya dari signal. Nah signal datangnya dari movement. Dan each movement is not created equal. Makanya di ultimate movement adalah latihan beban. Iya. Kenapa saya bilang ultimate movement adalah latihan beban? Kenapa nggak saya bilang lari atau naik sepeda? Karena kalau kita bisa melakukan gerakan tertentu bisa lama, berarti itu movementnya itu berarti resistannya rendah.
Tapi kalau resistennya tinggi, pasti akan susah. Makanya saya sering membuat satu analogi. Kalau udah tua, katanya, udahlah lari aja ini apa. Ya bener sih, nggak masalah. Cuma saya tanya, semakin kita cuma sekedar cuma lari aja, atau naik sepeda aja, atau berenang aja, signalnya itu komisinya cuma 100.000, saya bilang. Contohnya, bukan saya maksudnya ini ya, tapi saya kasih contoh, misalnya gini, Mas. Kalau lari, itu komisinya 100.000 rupiah. Saya bilang, mau nggak komisinya saya naikin jadi 200.000? Mesti ngapain? Lari sambil dorong mobil. Komisinya jadi 200.000. Mau jadi komisinya 300.000, lari sambil dorong mobil di tanjakan. Nah, itu komisinya 300.000. Mau jadi 400.000, lari sambil dorong mobil di tanjakan, terus di dalamnya suruh anak kita tarik rem tangan. Itu komisinya 400.000. Nah, ini tuh cuma analogi gitu. Analogi. Cuma mau bilang bahwa jadi 1.000 nggak gitu, mau jadi 1.000 nggak misalnya, angkat mobilnya. Ya, maksudnya adalah setiap gerakan kita itu akan nanti mencerminkan seberapa besar signal yang dikirim ke otak dan otot dan ke tulang maksudnya. Jadi otot dikencangkan yang terangsang tulang kita. Tulangnya kuat, makanya kenapa geraknya kita normal, lemaknya rendah. Potensi klaim BPJS Kesehatan menjadi menurun. Tapi ketika kita ototnya nggak dikencangkan, otomatis berpengaruh ke tulang, akhirnya geraknya sedikit, lemaknya tinggi, itu adalah cerminan daripada tekanan darah, gula darah, permasalahan klaim-klaim banyak sekali penyakit BPJS nanti. Kesehatan. BPJS klaim makin banyak, ya kan? Tapi rumah sakit makin untung nggak ya? Nah, jadi maksud saya lebih kepada bagaimana ternyata peran si skeletal muscle itu is the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan sampah gula terbesar di badan kita itu kan di otot kita. Karena otot kita itu kan sebenarnya adalah tempat tangkinya gula sebenarnya. Nah, jadi kalau kita rajin latihan otot, otomatis potensi disimpan dalam sel lemak menjadi lebih sedikit. Jadi teman-teman jarang ngelihat saya lagi lari, lagi naik sepeda, lagi jogging atau apapun juga. Maraton mungkin si Adere kok saya nggak pernah lihat ikut di dalam lomba maraton. Tapi uniknya ketika saya dites body fat saya sama pelari maraton atau mungkin yang lainnya, kok bisa kadar lemaknya sama rendahnya? Jawabannya adalah apa? Karena itu tadi, yang satu dia rajin gitu, muter terus. Kalau saya membesarkan cc mobilnya. Nah, bagaimana saya membesarkan cc mobilnya? Dengan saya rajin melakukan aktivitas latihan beban. Semakin tua kita, semakin umur kita di atas 30 tahun ke atas, kebutuhan latihan beban semakin tinggi. Karena setiap tahun terjadi penurunan 1% massa otot setara dengan 1-3% fungsi. Jadi kalau umurnya udah 53 tahun seperti saya, terjadi penurunan 23% otot setara dengan hampir 75% fungsi. Jadi tadinya bisa naik turun tangga, begitu udah umurnya 53 tahun udah nggak bisa naik turun tangga. Ketika di Soekarno-Hatta dapat gate-nya pas check-in gate 28, ya otomatis sudah butuh bagi, nggak bisa jalan sendiri. Nah, jadi banyak permasalahan-permasalahan aktivitas sehari-hari yang tidak bisa kita jalankan karena ototnya kita berkurang. Dan yang lebih parahnya lagi nih teman-teman orang yang tua sekarang hari ini yang umurnya udah di atas 60-70 tahun, ketika musim infeksi hari ini kan semuanya pada nggak gerak di rumah. Berat badannya tambah naik, akhirnya banyak yang nggak bisa jalan. Benar. Nah, ketika banyak yang nggak bisa jalan, otomatis apa yang terjadi? Permasalahannya adalah resistensi insulin di syaraf di otak, makanya demensia. Ketakutan juga dan muncul lagi Bang ya. Iya, makanya nyokap gua kemarin COVID yang paling parah nyokap Bang. Nyokap gua sampai kritis, sampai di ICU segala. Memang karena dia nggak pernah olahraga. Iya. Bang, ini dulu gua sempat nge-gym Bang, sempat juga dulu perut kita six pack juga Bang. Tapi sekarang udah ditutup sama lemak. Jadi Bang, rata-rata penyakit laki-laki di generasi usia milenial tua nih, milenial udah mulai tua kan, ini aku kan generasi milenial yang udah agak mulai tua gitu Bang. Itu rata-rata perutnya mulai membuncit Bang. Iya, betul. Gimana caranya Bang ngilangin kan itu? Perut itu Bang? Puasa udah gampang. Kan itu tadi saya bilang. Iya. Tapi main beban juga? Iya, main beban juga boleh. Apakah sit up itu main beban termasuk? Iya, latihan beban juga termasuk sit up. Tadi plank juga latihan beban juga. Cuma poin saya adalah untuk orang yang udah kegemukan, kadang-kadang kalau kita olahraga, nilai kayak kita bisa melihat signifikansi perubahannya itu dikit rendah kalau kita olahraga. Tapi ketika dia puasa, signifikansi perubahannya tuh tinggi, besar, kelihatan, signifikan sekali gitu. Jadi kalau nomor satu menurut saya, satu adalah puasa, dua kontrol karbohidrat.
Ketiga yang tadi kayak saya bilang prioritas protein, karena protein tuh yang akan membuat kita makan menjadi kenyang gitu. Kita kalau makannya dulu malah makannya karbo duluan gitu. Bukan makannya protein atau makannya lemak. Kadang buka puasa makan dengan yang manis-manis, ya udah kan ibaratnya. Abang nggak makan nasi, Bang? Udah berapa tahun nggak makan. Saya justru salahnya orang kan di sana. Kayak kita tanya sama orang yang kaya nggak pernah shopping ya. Justru orang yang kaya shoppingnya banyak karena apa? Karena dia punya toleransi terhadap belanja. Iya. Jadi saya juga punya toleransi terhadap karbonya tinggi karena tapi kadang orang makin kaya makin paham. Gue nggak mau ngomong sebanyak belanja lah. Betul. Orang baru-baru kaya tiba-tiba belanja. Betul. Maksud saya itu tadi. Jadi saya juga Abang orang kaya lama. Ngangkatnya 5 kali sampai 10 kali lebih berat daripada orang awam. Tapi ketika saya duduk makan, uniknya dia makannya 2 kali lebih banyak dari saya. Iya. Padahal jatah makan saya 10 kali, 10 piring daripada dia, itu aja baru nyamain dia. Nah maksud saya itu gitu. Jadi teman-teman makanya kenapa pemahaman itu yang menjadi salah satu prioritas saya. Saya yakin sih masyarakat di Indonesia pasti akan dengan punya pemahaman yang lebih cerdas, yang lebih baik. Itu nanti kerja negara, kerja pemerintah tuh pasti akan jadi lebih ringan gitu. Dan bebannya juga. Iya, edukasi itu memang menurut saya penting. Tapi memang kita bertahap aja gitu juga. Memang karena kan edukasi itu kan lebih kepada kontribusi bukan signifikansi. Jadi bukan gaya-gayaan, ayo kita ini sibuk kampanye itu atau apa. Tapi lebih kepada kita bergerilya aja pelan-pelan, kita edukasikan masyarakat gitu. Saya yakin dengan adanya channel Macan Idealis ini juga kan pasti kan ada satu edukasi ya, apakah edukasi di bidang politik atau edukasi di bidang budaya atau sosial, termasuk juga hari ini ada edukasi di kesehatan. Iya, makasih saya udah diundang. Bang Ade, dikit sekali lagi Bang pertanyaan Bang. Seks yang baik adalah berapa kali seminggu? Kayaknya pertanyaan Dokter Boyka kalau itu bukan saya. Bang Ade kan, ini kan dunia kesehatan nih. Iya bukan, kalau ya terutama kesehatan seksual saya sangat tidak fasih. Oh gitu ya? Iya, saya tidak dalam kapasitas bisa menjawab kalau itu. Nge-gym kecil-kecilan lah Bang, dibanding Bang Ade jauh lah Bang, kelasnya udah ke gym gitu. Itu gara-gara gym itu Bang. Nafsu naik Bang. Iya, nafsu, betul. Mungkin testosteron naik jadi betul, kan. Betul. Bang Ade gue yakin kalau Bang Ade ini pasti nafsunya gila nih gue bilang kan. Dan pasti dia udah punya tips bagaimana mengontrolnya itu barang gimana. Ya sebenarnya salah satu tips untuk mengontrolnya itu kan pelampiasannya memang dengan balikin lagi ke olahraga lagi kan tadi itu. Bisa gitu Bang? Ya bisa dong, karena kan itu kan juga lagi naik-naiknya gitu misalnya balikin olahraga lagi. Iya, maksudnya Iya, maksudnya olahraga itu bisa kita jadikan sebagai salah satu tempat pelampiasan gitu. Pelampiasannya kan banyak, kayak feeling pump di badan kita. Ada perasaan, kalau olahraga itu ada perasaan, pernah dengar gak? Kita merilis yang namanya oksitosin, merilis yang namanya endomorfin. Pernah dengar kan kayak gitu? Jadi kita nggak butuh narkoba, kita ciptain morfin sendiri. Endomorfin makanya disebut endorphins. Kita bisa menciptakan oksitosin, kita punya rasa senang. Padahal orang lain senangnya harus pakai pil ekstasi dulu atau apa. Kita bisa senang sendiri. Nah jadi maksud saya tuh seperti itu gitu. Kadang-kadang kita bisa dapatkan begitu banyak kebermanfaatan dari olahraga. Cuma balik lagi, kadang-kadang memang seks itu kan selalu dijadikan sebagai the ultimate lah gitu, apalagi buat cowok. Wah kalau seksnya berapa kali, kalau seksnya sehat, itulah yang jadi seolah-olah itu yang paling utama kan kayak gitu. Tapi balik lagi kayak saya bilang, ya kebetulan indikator bisa mana aja, nggak harus itu gitu. Tapi kalau ditanya, masa Bang Ade nggak naik Bang, testosteronnya nggak naik banget? Iya dong, naik pasti dong. Kan? Salah satu yang kenaikan yang paling gampang itu kan ada, yang paling gampang itu kan kenaikannya itu kan adalah kan setiap pagi aja bisa ngecek kan. Ibaratnya kalau bahasa sederhananya kan, ini juga saya mengutip Dokter Boyke lah, dia bilang ibaratnya kayak kalau si kecilnya udah duluan bangun daripada kamu gitu, dia berarti udah sehat. Kamunya duluan bangun daripada si kecil, berarti itu kamu mesti cek atau apa gitu misalnya. Ya saya rasa indikator itu banyak lah gimana gitu. Kan tapi ada yang bilang Bang, ada yang bilang katanya kalau sperma kita nggak kita keluarin dalam waktu berapa lama, malah bagus buat tubuh. Bener ya? Itu tadi, makanya mau lihatnya dari sisi yang mana. Kalau misalnya kita nggak mengeluarkan, tapi kita keluarkan dengan arti preparation, persiapan untuk World Title Heavyweight Boxing Championships, ya mungkin gitu. Bagus itu bagus Bang. Ya misalnya gitu, saya nggak bisa bilang itu juga karena saya juga nggak tahu. Kalau jadi balik lagi teman-teman nggak boleh salah paham ya, karena saya keseringan ngomongin kesehatan gitu ya. Jadi kadang-kadang nanti
kayak ntar tiba-tiba orang suka bilang ke saya kan misalnya, Mas Ade bahas ini dong, bahas itu dong, bahas itu. Saya bilang, saya tuh... Gue jadi seksolog, jadi iya, jadi urusan seks udah pasti saya tidak dalam kapasitas. Urusan kesakitan, saya tidak dalam kapasitas. Kayak orang suruh ngajakin saya ngomongin soal sakit ini dong, bahas dong sakit ini, bahas dong sakit itu. Gue kesehatan, bukan kesakitan gitu ya? Iya, balik lagi, saya memang fasih di kesehatan. Kesehatan tuh artinya apa? Kesehatan itu artinya ketika teman-teman sehat, bagaimana mempertahankan sehat, itu ilmunya saya. Iya. Tapi ketika teman-teman mundur dan sakit, bagaimana menyembuhkan dari minus untuk kembali ke nol. Nah, itu adalah kapasitasnya dunia medis gitu loh. Dokter itu ya? Ya, makanya kenapa saya bilang wajar ketika misalnya dokter tidak belajar tentang nutrisi secara mendalam. Karena memang pemahamannya atau kefasihannya kan di dalam penyembuhan, begitu loh. Ya, tapi sekarang ada dokter gizi gitu kan Bang? Iya, ya nanti dokter sendiri juga banyak. Dan sekarang ini saya lihat bahkan kayak teman-teman saya ya, dokter-dokter yang senang di dunia kesehatan tuh menurut saya itu udah jadi lengkap ya. Karena cerdas dalam hal kesakitan, tapi mau belajar dalam hal kesehatan. Jadi makin lengkap. Kalau saya kan udah nggak lengkap. Kesakitan saya nggak ngerti, ibarat kayak saya kalau flu mesti ngapain aja bisa jadi saya nggak tahu gitu misalnya, karena kan saya nggak paham tentang sakit gitu. Berarti abang ini jarang minum obat dong, Boy? Ya bukan jarang minum obat, tapi saya kan kalau istilahnya segala sesuatu itu kan ibaratnya kayak kita bisa sembuh dengan cara alami, bisa sembuh dengan alat bantu. Kalau ada nuansa apa gunanya medikasi? Nah ini ya, ini contohnya. Kenapa? Medikasi itu artinya makan obat. Apa gunanya makan obat? Memberikan kesempatan kepada kita untuk menahan gejala itu supaya tidak tambah parah atau ditahan dulu gitu ya, nggak terlalu parah. Tapi nggak akan menyembuhkan sih, nggak sebenarnya. Dia hanya cuma menahan gejala, artinya menekan gejala, suppress symptoms sebenarnya medikasi itu. Tapi tetap yang di-manage adalah kesakitannya itu sendiri. Tapi dalam menyembuhkan tubuh juga sebenarnya. Ya, in the meantime of kita suppress symptoms, jadi di dalam situasi di mana kita menekan gejala tersebut, kita diberikan kesempatan untuk apa? Ayo coba rubah perilaku kamu. Jangan-jangan istirahat kamu kurang kan, makanya kemarin kamu under recovery, overtraining kali deh. Oh kan kemarin kamu kecapean, oh kan kemarin kamu makannya sembarangan sih, atur pemakan. Tuh kan kamu misalnya apa. Nah jadi ketika terjadinya waktu kita diobati gitu dalam proses pengobatan itu, sebenarnya secara tidak langsung kita diberikan kesempatan untuk diri kita untuk merubah perilaku kita untuk jadi lebih baik lagi gitu. Yang kurang istirahat jadi harus lebih istirahat, yang kurang olahraga, iya sih makanya kemarin saya sakit gara-gara nggak pernah olahraga kan, jadi berarti kan harus olahraga gitu. Yang tadinya misalnya iya sih saya makanan semua apa aja saya masukin, bayangin teman-teman punya motor mobil bagus mau kasih bensin terbaik gitu. Mobil dan motor adalah benda mati yang kita kendarai, sedangkan tubuh kita adalah benda hidup yang kita kendarain, apa aja boleh masuk ke dalam mulut kita. Yang harusnya lebih kita cintain dibanding mobil dan motor itu ya Bang? Iya. Tapi abang jarang minum obat? Ya saya sebisa mungkin ya, kalau menurut saya kalau bisa, karena obat itu nuansanya kan urgensi kan. Jadi kalau ada urgensi saya minum. Ada juga minum sekali-sekali ya? Iya kalau urgensi kan. Ya? Tapi kalau seandainya misalnya saya minum obat hanya untuk mengatasi itu, kalau masih bisa kira-kira saya bisa istirahatnya cukup, iya gitu, betul. Di saat udah kerasa, oh ini gua harus nih. Iya, gitu karena ya? Obat itu kan juga kan racun. Jangan dikit-dikit minum gitu Bang ya? Iya, justru itu. Kalau saya justru malah nggak sepaham dengan pernyataan yang mengatakan bahwa rajin makan obat maka akan jadi sehat. Menurut saya salah gitu. Iya. Bang, thank you banget ya Bang ya. Ini banyak banget sama-sama. Insight yang kita dapat jarang-jarang Macan Idealis bahas kesehatan loh sebenarnya. Padahal dia faktor paling penting, hulunya di kesehatan. Bang Ade, thank you banget. Semoga kita bisa terus kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi kita Bang ya. Dengan senang hati. Terima kasih saya udah diundang. Kalau ada teman-teman yang mau ngerti lebih dalam mengenai dunia kesehatan, silakan kunjungin ke channelnya Bang Ade. Di situ banyak banget video-videonya pendek-pendek tapi padat isinya di situ. Iya. Betul Bang ya? Iya, sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.